Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gub, izin ini nggak siap, nggak ada teks ya, jadi mungkin agak ngalor ngidul dikit nih Pak Gub. Ya, Bapak dari Ombudsman, ini ada teman baru, ketemu teman baru Pak Jarwo orang dari PLN, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Ya. Ini saya mau cerita sedikit. Semalam itu saya sebelum bersiap untuk acara, saya coba baca lagi siapa Bang Zul. Mau paham ini siapa. Rupanya ini kawan lama tahun 90-an setelah Orde Baru tumbang, beliau di Jakarta. Lalu beliau UI, ke Amerika sekolah, beberapa bagian di Harvard, lalu kuliah di Glasgow, balik ke Indonesia, ketua pusat risetnya pasca sarjana UI, nyalon jadi anggota DPR dari PKS, daerah pemilihan Banten, lalu nyalon jadi gubernur NTB. Saya ingin menggambarkan itu Pak Zul untuk memberitahu bahwa orang daerah itu banyak orang hebatnya, ya kan? Mereka hanya perlu akses kepada ilmu pengetahuan. Dan saya merasa Tribun memiliki privilege untuk itu, untuk membuka akses kepada seluruh orang di Indonesia untuk mendapatkan informasi dan yang paling penting berbicara tentang diri mereka sendiri. Itu Bang Zul. Nah, mungkin untuk ngantar diskusi dengan latar belakang seperti itu, orang NTB, peneliti, punya pengalaman di Amerika dan Glasgow, lalu NTB ini akan seperti apa ya? Tadi waktu naik mobil sama Bang Jo saya bilang ini mestinya NTB berterima kasih lah ya. Ketika Mandalika ini datang, ini buat saya ini kan bukan cuma sirkuit balapan, ini membawa kota ini ke level internasional. Dan beradaptasi dengan situasi itu, infrastruktur, culture-nya itu tidak gampang. Nah, saya rasa menarik nanti kita dengarkan pemaparan dari Bang Zul mengenai seperti apa NTB dalam visi beliau. Dan ini ada Bapak-Bapak Bupati, ada Bapak Wali Kota juga. Saya rasa itu penting sekali. Dan seketika kita melihat NTB menjadi sejajar atau dalam beberapa hal di depan kota-kota lain di Indonesia. Ya, itu poin yang pertama. Yang kedua, Tribun. Ini mungkin yang keempat saya ke Mataram dan kita memilih kantor, Bang Zul. Saya itu memilih sebenarnya antara kita di dalam kota atau di daerah menuju bandar yang masih banyak sawahnya. Karena kantor kita di Solo kita pilih nggak di pusat kota Solo, tapi di Karanganyar di mana masih ada sawah. Kenapa? Kalau gedung-gedung kita udah capek lah, mestinya kantor kita itu di tengah sawah. Karena digital hari ini dia hanya butuh komputer sama koneksi internet. Nah, saya rasa mungkin Pak Wali Kota, bagaimana koneksi internet ini melebar kemana-mana supaya kantor itu tidak terpusat di sini, supaya kita juga secara ke depan bisa menghindari kemacetan. Ya. Dan kenapa Tribun harus ada kantor? Ini Pak Gub, izin saya laporin. Jadi waktu zaman koran, kita itu mewarisi situasi bahwa apa yang wartawan Jakarta anggap penting, itu seolah-olah penting untuk seluruh Indonesia. Dan terima kasih kepada digital, kita harus memberitahu Jakarta bahwa penting bagi Jakarta, belum tentu penting bagi Indonesia. Dan ini saatnya daerah untuk mendikte Jakarta. Hey, ini penting bagi saya, walaupun tidak penting bagi Jakarta. Apa yang kita lihat di situ, Bapak dan Ibu sekalian? Informasi tidak memiliki hierarki lagi. Jadi dulu presiden, gubernur, daerah tingkat 2, daerah tingkat 3 gitu. Sekarang menurut saya Pak Gub hierarki ini tidak ada. Ini flat. Semua punya akses untuk dilihat dan melihat. Dan saya rasa itulah yang menjelaskan kenapa orang kenal Bali. Walaupun dia tidak tahu Bali itu ada di Indonesia. Kenapa orang kenal kopi Sidikalang. Walaupun mungkin dia tidak tahu bahwa Sidikalang itu adanya di Sumatera Utara. Dan mungkin juga orang akan mengenal Mandalika walaupun tidak tahu bahwa Mandalika itu ada di Indonesia. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga,
Media by nature, DNA, emang tugasnya adalah memberitakan dan melakukan kontrol sosial. Tapi ini kita coba balik, ya. Fungsi melakukan kontrol sosial tetap kita jalankan, tapi bagaimana kalau media berfungsi meneguhkan, menghargai orang-orang yang layak dihargai. Dan itu metodenya kita kasih penghargaan, dan untuk Lombok ini kita pakai lembaga lain, bukan cuma dari Tribun sendiri, termasuk dari Ombudsman. Memberikan penghargaan kepada mereka yang berhak mendapatkan penghargaan. Nanti kita lihat sebentar. Nah, dalam rangka itulah semoga Tribun memiliki manfaat untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.